Hari ini 23 April 2024, XAUSD semenjak kemarin sudah breakout dia punya bullish trendline. Walaupun secara jangka panjang it is still a bullish, tapi kalau misalnya kita ngelihat ini primary-nya ya, primary cycle is the bullish, tapi secondary cycle kalau kita ngelihat time frame yang lebih relevan untuk kondisi saat ini di H1 dan di H4 sudah berubah menjadi bearish ketika dia breakout neckline-nya dia sendiri 235 ini. Nah, this one 2356, 2355, 2356. Dia breakout neckline-nya dan confirm di sini double top ya. Confirm double top, dan menurut saya sendiri it is a strong bearish sign ya, dan bisa kita manfaatkan at least untuk beberapa waktu ke depan sampai nanti ada tambahan liquidity dari news ya. Termasuk nanti akan ada ini PMI, Purchasing Manager Index. Lalu nanti di hari Jumat kalau tidak salah itu ada PCE Price Index ya. Bentar, saya buka langsung Jumat aja. Nah, this one, PCE Price Index ini adalah salah satu what can I say? Ini adalah salah satu patokan utamanya ya dari Federal Reserve itu untuk mengetahui apakah inflasi itu sudah mereka bisa lawan atau tidak. Dan it's gonna be a good momentum ya, apalagi ketika inflasinya memang masih kuat bertahan di atas, misalnya kuat di 2,8, 2,9 malah semakin meningkat. Itu tandanya bahwa market masih akan melihat ini sebagai bullish sign untuk US dollar. Kenapa? Karena suku bunganya masih tidak akan diturunkan. Jadi teman-teman perhatikan ya ini ya. This is what can I say? Ini adalah salah satu berita yang cukup penting di minggu ini dan akan bisa menggerakkan pair-pair yang lain. Nggak cuma di XAUSD aja. Ya, kalau misalnya kita ngeliat di H4 ya, teman-teman bisa ngeliat bahwa H4 saat ini dia ngebentuk ya, di sini adalah area terbawahnya. Dia nyentuh sampai sejauh ini. Apakah ini adalah liquidity grab? We never know. Tapi kita lihat bahwa di 2305 ini memang ada order block sebelumnya ya. Jadi di sini dia nge-close imbalance. Di sini kan ada imbalance besar. Kalau kita tarik imbalance besar ini, jadi yang mana dia tadi baru banget nge-close ya. Hampir 75% imbalance tersebut ditutup. Imbalance pada 5 April 2024. Hampir 75% ditutup. Artinya apa? Masih ada sedikit lagi zone, this one. Nah, yang usah kita hapus. Kita bisa ngeliat bahwa ini merupakan a new demand zone. New demand zone kita yang baru ya. Ada di 2296 sampai ke 2291. Areanya lebar sekali. 2296, 2291 areanya lebar sekali ya. Jadi teman-teman tinggal manfaatkan situasi aja. If dia nanti masuk lagi ke dalam zone ini 2296, 2291. Ini di H4 ya teman-teman. Dan kita bisa ngelihat dia mengalami penurunan cukup signifikan. Kita cek di H1. Nah, di sini ini sudah saya marking. Teman-teman bisa tonton video saya yang live semalam bahwa saya bilang perlu adanya pause dulu ya. Jadi perlu membentuk base. Drop kencang, base, drop kencang, base, drop kencang, base, drop kencang lagi. Dan ini saran saya semalam, saya nggak ambil buy, tapi saya sudah sampaikan di grup bahwa untuk bisa kita entry buy, dia perlu taking the momentum nutup liquidity grab yang kemarin, this one. Dia taking liquidity grab, drop lumayan jauh sampai ke 23, 24, 23, 25. Dia harus close dulu di bawah sini untuk retracement. At least dia nutup. Dan itu terjadi di jam 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 5 lah, karena 4 kan dia tutup. Jadi 1, 2, 3, 5. Dia drop ke bawah sana, ambil liquidity grab H4-nya, which is yang kemarin terjadi. Dan lanjut mengalami penguatan sebelum akhirnya dia di sini full mengalami drop ya. Dimana teman-teman bisa melakukan area sell kembali. Ini pasti adalah area sell pertama dong. Karena ini adalah zone terbarunya ya. Ini adalah area sell pertamanya di 2324, 2332, lebar sekali. Jadi teman-teman bisa disesuaikan aja. Tapi yang pasti adalah ini membentuk yang namanya imbalance di sini. 2314, 2323. Artinya apa? Potensial dari XAUSD akan menutup gap tersebut. Ya, akan berusaha. Saya nggak ngomong dia akan menutup. Sorry ya, saya ganti ya bahasanya. Dia akan berusaha untuk menutup gap tersebut. Sehingga apa? Sehingga momentum teman-teman bisa entry buy itu terbuka lebar. Dengan catatan dia tidak kembali melakukan penurunannya. Jadi di sini adalah 2305 aja pantauan kita untuk dia kembali menutup ke sini.
2305. As long 2305-nya nggak breakout. Ya, 2305 di ini kan kalau kita perhatikan 2305 itu adalah area yang sama yang berusaha untuk di break tapi nggak berhasil. Jadi dia close 2 kali di sini di bawah 2304. Pertama dia kuat naik, highest-nya sampai 2314 tapi close-nya adalah di 2301. Yang kedua, kuat naik sampai 2307, close-nya masih di 2303. Artinya 2304, 2305 ini adalah base pertahanannya. Ya, base pertahanannya. Sebelum kemana? Sebelum nanti dia melanjutkan drop-nya kembali. Kalau misalnya kita marking per zone-nya, ya kita marking per zone kecil-kecilnya aja. Ini teman-teman akan ketemu 3 zone di sini ya. Kita ambil lowest dari masing-masing candle. 2298, 2300, 2302. Apakah kita bisa entry di sana? Sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia drop dari 2305, kencang banget dia turun sampai ke 2296 lagi. Ya, jadi ini hanya membentuk hal yang sama seperti kemarin. Kalau kita tarik, ini adalah membentuk hal yang sama seperti kemarin. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti teman-teman trade, anggap dia nggak breakout 2305. Ini kan sekarang dia balik lagi nih ke 2305. If dia nggak breakout 2305, 2304 bagaimana, King? Teman-teman bisa masuk untuk buy. Kenapa? Karena dia pasti akan kuat at least untuk mendorong kembali naik ke atas. Sedangkan highest dan lowest-nya inilah pembentukannya. Targetnya kemana kalau soal 2305? Targetnya nggak perlu muluk-muluk. Kenapa? Karena kita fokusnya untuk nge-sell. Ya, nge-buy adalah untuk retracement. Jadi kita berharap dia retracement dulu sebelum nanti di time frame yang jauh lebih besar, dia akan melanjutkan penurunannya. Ya, ini bisa terjadi sampai kapan? Ya, bisa terjadi mungkin nanti baru mulai bergerak kencang ketika masuk di momen London session, atau mungkin ketika nanti sudah awal-awal open US session. Ya, dia akan lebih sehat penurunannya if dia nge-close dulu si imbalance ini. Yes. Tapi ada nggak momentum ketika dia nggak nge-close imbalance tapi terus mengalami penguatan atau pelemahan? Ada. Teman-teman tinggal scroll aja semua peningkatan yang dari sini. Dia nggak ada sama sekali nutup imbalance. Di sini misalnya, kencang. Nggak ada sama sekali dia nutup imbalance. Ya, jadi di situ teman-teman bisa perhatikan. Untuk apa? Untuk kembali ya, kita akan sell continuation. Kita akan sell continuation terus-menerus. Dengan buy itu hanya retracement. Jadi manfaatkan mentalnya buy hanya untuk retracement. Jangan ganti kayak, oh saya mau nge-sell. Saya mau nge-buy untuk nge-swing. Jangan. Sampai kapan? At least lah sampai akhir minggu ini. Sampai di Jumat ini. Kita ngeliat bagaimana hasil dari Core PCE Price Index. Ya, kalau misalnya datanya sudah keluar, baru kita bisa menentukan what we gonna do. This one. Core PCE Price Index inilah yang bisa menjadi penentu kita ya. Kalau misalnya saya sendiri bagaimana? Saya sendiri akan fokus sell, teman-teman. Sell on continuation. At least bisa nge-sell lagi bertahap. At least kalau dia masuk ke 2314, ini kan 2314 adalah highest-nya ya. Kalau misalnya dia nggak breakout 2314, ya pasti akan drop kembali. Berarti ini kuat masih resisten yang menahan. At least kalau misalnya dia mau ngambil liquidity grab tinggi-tinggi dikit, 2315, 2316, lalu dia kembali drop. Jadi 2314 ini adalah target pertama seandainya teman-teman nge-buy. Dan awal kita mulai untuk entry sell lagi high risk dengan potensial yang cukup signifikan. Sedangkan untuk nge-buy di mana? Yang nge-buy paling oke pasti di sini ya. 2296, 2291. Oke, 2296, 2291 ini terlalu lebar. Kalau terlalu lebar teman-teman bisa kerucutin, mungkin 2293, 2291 nggak masalah. Tapi yang paling penting teman-teman perlu ketahui adalah this one. Ya, this one. 2305 ini nanti akan menjadi area yang cukup signifikan. Kenapa? Karena sebelumnya juga sama this one. Ya, ada OB di sini ya. Ini jauh di 8 April. Dan 2305 inilah yang menahan. Nah, kalau saya tarik nyawanya. Begini. Jadi, at least kita bisa masuk dalam zone tersebut. Ini sama ketika saya melakukan price action sebelumnya. Dia kuat nanjak dan lain sebagainya. Dia lanjut mengalami penurunan terus-menerus. Dan kita masuk dalam momentum-momentum yang terbaik. Akhirnya apa? Kita bisa nge-short ya, nge-short untuk jangka waktu yang cukup panjang. So, menurut saya sendiri ini adalah a good time for teman-teman. At least kalau teman-teman mau makan buy on retracement bisa, ya. Selama dia nggak breakout 2305, 2304, teman-teman bisa buy instant on retracement di M30 atau di M15 dan melanjutkan ke 2314. Nanti di 2314 sama. Selama dia nggak breakout 2314, ini adalah momentum untuk nge-sell. Kalaupun dia breakout, dia akan kembali ke dalam zone sebelumnya ya. Dia akan kembali ke dalam zone ini lagi. Jadi 2325 sampai ke 2334. Jadi masih banyak potensi yang terbuka. Ini kalau kita tarik pun juga sama ya. Kita tarik Fibonacci retracement pun hasilnya juga pasti akan sama. Di sini berarti
2296 di sini ya. Jadi 00236-nya adalah area untuk retracement high risk, sedangkan area low risk di retracement adalah 2356, 0,5, 0,618. Jadi ini adalah momentum yang bisa kita manfaatkan. Kalau saya sendiri percaya bahwa dia perlu ada retracement dulu, nggak tinggi tapi perlu ada retracement dulu. So semoga kita bisa profitable ya dalam trade hari ini.